Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Malam itu, hujan turun dengan intensitas yang aneh. Bukan badai yang menderu, melainkan rintik konsisten yang terdengar seperti ribuan jemari kecil yang mengetuk kaca jendela tanpa henti. Di dalam rumah nomor 42, Maya duduk di tepi tempat tidur, menggenggam selimut hingga buku jarinya memutih. Harusnya ini adalah bulan madu kedua mereka. Rumah bergaya kolonial minimalis di pinggiran kota ini adalah simbol dari awal yang baru, sebuah pelarian dari hiruk-pikuk Jakarta yang menyesakan. Namun, keheningan yang ia dambakan justru menjadi kemewahan yang mahal. Mati! Kalian semua akan busuk di dalam sana. Mati! Suara itu menyayat kesunyian malam. Itu bukan teriakan biasa. Itu adalah lengkingan parau yang penuh dengan keputusasaan sekaligus kebencian. Maya tersentak, bahunya menegang. Suara itu berasal dari rumah sebelah. Hanya terpisah jarak 5 meter dan pagar tanaman yang tinggi. Pemilik suara itu adalah Nek Inah, seorang wanita tua yang menurut selentingan warga sekitar, sudah kehilangan kewarasannya sejak suaminya meninggal 10 tahun lalu. Maya melirik jam dinding kayu di atas lemari. Pukul 1.15 pagi. Ini adalah malam keempat sejak mereka pindah, dan setiap malam, pada jam yang hampir sama, konser kegilaan itu dimulai. Dia lagi? Suara bariton Rian terdengar dari balik bantal. Suaminya menggeliat, lalu duduk perlahan sambil menggosok matanya yang merah karena kantuk. Ia menghela napas panjang, sebuah desahan yang penuh dengan empati yang melelahkan. Sayang, abaikan saja. Dia hanya orang tua yang sakit. Pikun seringkali membuat orang kehilangan kontrol atas emosinya. Tapi Rian, ini tidak normal. Bisik Maya, suaranya bergetar. Dia tidak hanya berteriak. Tadi sore, aku melihatnya berdiri di balik jendela lantai atas rumahnya. Dia hanya menatap ke arah kamar kita, tanpa berkedip, selama hampir 1 jam. Rian terkekeh pelan, sebuah tawa hangat yang biasanya mampu menenangkan badai di hati Maya. Ia menarik Maya ke dalam pelukannya, mengecup kening istrinya dengan lembut. Mungkin dia hanya iri melihat pasangan muda yang bahagia seperti kita. Bayangkan saja, hidup sendirian di rumah sebesar itu dengan memori yang berantakan. Jangan biarkan ketakutanmu merusak awal kehidupan kita di sini. Besok aku akan bicara dengan ketua RT, oke? Maya mengangguk lemah di dada suaminya. Aroma parfum maskulin Rian yang bercampur dengan bau sabun mandi memberikan rasa aman yang semu. Ia ingin percaya pada suaminya. Rian adalah pria yang sempurna, penyabar, sukses, dan sangat protektif. Namun, saat ia mencoba memejamkan mata, teriakan di sebelah berubah menjadi tawa cekikikan yang panjang dan kering, seperti suara gesekan amplas pada kayu. Hai hai hai. Dia sudah di sana. Manis. Dia sudah di dalam. Jangan tidur. Jangan tidur. Maya mengeratkan pelukannya pada Rian. Apa kau dengar itu? Dia bilang. Dia sudah di dalam. Rian terdiam sejenak. Otot lengannya terasa mengeras di bawah kaos tidurnya. Maya, secara klinis, penderita skizofrenia atau demensia berat sering berhalusinasi tentang penyusup. Itu hanya proyeksi dari rasa takutnya sendiri. Tidurlah. Aku di sini. Namun Maya tidak bisa tidur. Ia berbaring terlentang, menatap bayangan ranting pohon di plafon yang tampak seperti cakar raksasa. Pikirannya melayang pada keanehan-keanehan kecil yang ia temukan sejak kepindahan mereka. Seperti kunci ruang bawah tanah yang selalu dibawa Rian di saku celananya, atau bagaimana Rian bersikeras memasang kamera pengawas di setiap sudut luar rumah, tapi tidak satu pun yang mengarah ke jalan raya. Semuanya mengarah ke area taman dan pintu masuk. Menjelang fajar, saat teriakan Nek Inah akhirnya mereda menjadi gumaman tidak jelas, Maya bangkit menuju dapur untuk mengambil segelas air. Saat melewati jendela ruang tamu, ia memberanikan diri menyibak sedikit tirai. Di seberang sana, di balik pagar tanaman yang rimbun, sosok kurus Nek Inah berdiri di teras rumahnya yang gelap. Wanita tua itu mengenakan daster putih lusuh yang berkibar di tiup angin malam. Yang membuat jantung Maya nyaris berhenti adalah apa yang dilakukan wanita itu. Nek Inah tidak sedang mengamuk. Dia berdiri tegak,
sangat tenang, dan sedang menunjuk tepat ke arah pintu utama rumah Maya dengan jari telunjuknya yang kurus. Lalu, perlahan, Nek Inah meletakkan jari telunjuknya di depan bibir. SSST. Maya mundur selangkah, menjatuhkan gelas plastiknya ke lantai kayu. Bunyi bak kecil itu terasa seperti ledakan di telinganya. Saat ia kembali mengintip, teras rumah sebelah sudah kosong. Pintu kayu tua di sana tertutup rapat. Seolah-olah sosok tadi hanyalah manifestasi dari kurang tidurnya. Maya, sedang apa kamu? Maya berjingkat. Rian berdiri di kegelapan koridor. Wajahnya tidak terlihat jelas karena membelakangi cahaya lampu dapur yang samar. Namun, suaranya tidak lagi terdengar hangat. Ada nada datar yang asing di sana. Aku hanya haus. Jawab Maya gagap. Kembalilah ke kamar. Lantainya dingin. Perintah Rian. Ia berjalan mendekat. Dan saat cahaya lampu menyentuh wajahnya, senyum manisnya kembali. Tapi entah mengapa, kali ini Maya merasa senyum itu terlihat seperti topeng yang dipasang dengan sangat rapi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Maya merasa bahwa ancaman sebenarnya mungkin bukan berasal dari wanita gila di rumah sebelah, melainkan dari keheningan yang tersimpan di dalam rumahnya sendiri. Matahari pagi menyusup melalui celah gorden, namun cahayanya tidak cukup untuk menghangatkan kegelisahan yang membeku di hati Maya. Setelah kejadian di jendela semalam, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Rian sudah berangkat ke kantor pagi-pagi sekali, meninggalkan kecupan di pipi dan sebuah catatan kecil di meja makan. Jangan lupa makan siang, sayang. Jangan terlalu banyak melamun tentang si nenek tua itu. Maya menatap catatan itu. Tulisan tangan Rian sangat rapi, hampir terlalu sempurna untuk seorang pria yang bekerja di bidang konstruksi. Ia mencoba menyibukkan diri dengan membongkar kardus-kardus sisa pindahan. Namun pikirannya terus kembali pada gestur SSST dari Nek Inah. Ada sesuatu dalam tatapan wanita tua itu yang tidak sinkron dengan label gila yang disematkan warga. Mungkin dia hanya butuh teman. Gumam Maya mencoba meyakinkan diri sendiri. Sebagai bentuk upaya normalisasi, atau mungkin sekadar keingintahuan yang berbahaya, Maya memutuskan untuk memasak soto ayam. Aroma kunyit dan serai memenuhi dapur, sedikit mengusir aura kelam semalam. Ia menyiapkan satu mangkuk besar, lengkap dengan kerupuk dan sambal, lalu berjalan menuju rumah sebelah dengan langkah ragu. Rumah Nek Inah tampak jauh lebih menyedihkan di siang hari. Cat dindingnya yang berwarna krem sudah mengelupas di sana-sini, memperlihatkan susunan bata yang mulai berlumut. Halamannya ditumbuhi ilalang tinggi, seolah sengaja dibiarkan menjadi hutan kecil untuk menyembunyikan sesuatu. Maya menarik napas panjang dan mengetuk pintu kayu yang berat itu. Tok tok tok. Nek, saya Maya, tetangga baru sebelah rumah. Serunya dengan suara yang diusahakan tetap ceria. Keheningan menyambutnya. Namun, Maya bisa merasakan kehadiran seseorang di balik pintu. Ia mendengar deru napas yang berat dan gesekan kain di lantai. Tiba-tiba, pintu terbuka sedikit, hanya tertahan oleh rantai pengaman. Satu mata yang keruh namun tajam menatap Maya dari balik celah. Pergi, bisik suara itu. Parau dan dingin. Nek, saya hanya ingin memberikan sedikit makanan. Saya masak lebih banyak hari ini. Maya menyodorkan nampan itu dengan tangan sedikit gemetar. Pintu itu tiba-tiba terbuka lebar dengan sentakan keras. Nek Inah berdiri di sana. Rambut putihnya yang acak-acakan tampak seperti sarang burung, dan daster putihnya penuh dengan noda tanah. Namun, yang membuat Maya terkesiap adalah tangannya. Wanita itu mencengkeram kusen pintu begitu kuat hingga urat-urat birunya menonjol. Kamu yang baru itu? Tanya Nek Inah. Suaranya tidak lagi berteriak seperti semalam, melainkan berbisik dengan nada yang sangat mendesak. Iya, Nek, saya Maya. Nek Inah tidak melihat ke arah mangkuk soto. Matanya menyapu ke arah rumah Maya, lalu ke arah jalanan, memastikan tidak ada orang lain di sana. Tiba-tiba, ia meraih pergelangan tangan Maya dengan gerakan yang sangat cepat. Genggamannya seperti catut besi, dingin dan menyakitkan. Cepat tinggalkan tempat ini sebelum tanahnya semakin lapar, desis Nek Inah. Matanya membelalak ketakutan.
Dia tidak membangun rumah manis. Dia membangun kuburan. Dia terus menggali setiap malam di bawah lantai yang kamu pijak. Maya tersentak mundur. Soto di tangannya nyaris tumpah. Nek, apa yang nenek bicarakan? Rian hanya memperbaiki gudang. Rian. Nek Inah tertawa. Suara tawa yang berubah menjadi lengkingan histeris dalam sekejap. Namanya bukan Rian. Dia datang dengan nama yang berbeda setiap waktu. Jangan makan apapun yang dia berikan. Jangan biarkan dia menidurkanmu. Tepat saat itu, sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan pagar. Jantung Maya mencelos. Itu mobil Rian. Suaminya turun dari mobil dengan raut wajah yang berubah drastis saat melihat Maya berdiri di teras rumah Nek Inah. Maya! Suara Rian menggelegar. Penuh otoritas yang tak terbantahkan. Nek Inah tiba-tiba berubah. Ia menjatuhkan diri ke lantai teras. Mulai menjambak rambutnya sendiri dan berteriak-teriak tidak karuan. Iblis! Iblis di rumah nomor 42. Pergi kau penyihir. Jangan racuni aku dengan sup ini. Ia menepis nampan di tangan Maya hingga mangkuk soto itu jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai semen. Kuahnya yang kuning menyiprati daster putih Nek Inah seperti noda darah yang aneh. Rian sudah berada di samping Maya dalam sekejap, merangkul bahunya dengan protektif namun kuat. Terlalu kuat hingga terasa menyakitkan. Sudah kubilang, jangan mendekat ke sini. Rian membentak, bukan kepada Nek Inah, tapi kepada Maya. Matanya berkilat marah, sesuatu yang belum pernah Maya lihat sebelumnya. Aku hanya ingin memberi makan, Rian. Dia gila, Maya. Dia berbahaya. Rian menoleh ke arah Nek Inah yang sekarang sedang menjilati tumpahan soto di lantai sambil tertawa mengerikan. Rian menatap wanita tua itu dengan kebencian yang murni, seolah-olah ia ingin melenyapkannya saat itu juga. Rian menyeret Maya kembali ke rumah mereka. Sepanjang jalan setapak, Maya menoleh ke belakang. Di tengah akting, gila. Nek Inah sempat berhenti sejenak. Ia menatap Maya, dan selama 1 detik yang singkat, kegilaan itu lenyap dari matanya, digantikan oleh simpati yang mendalam. Ia menggelengkan kepala perlahan, sebuah peringatan terakhir. Sesampainya di dalam rumah, Rian mengunci pintu dengan kasar. Ia berbalik dan menatap Maya. Napasnya memburu. Jangan pernah. Sekali lagi. Menginjakan kaki di sana. Mengerti? Kenapa kamu pulang jam begini? Tanya Maya. Mencoba mengalihkan pembicaraan karena merasa terintimidasi. Aku ketinggalan berkas penting. Jawab Rian. Suaranya mendadak kembali lembut. Namun matanya tetap dingin. Atau mungkin, ini firasat bahwa istriku sedang dalam bahaya. Lihat ini. Rian menunjuk noda kuah soto di baju Maya. Lain kali, mungkin dia akan menggunakan pisau, bukan hanya memecahkan piring. Aku tidak mau kehilanganmu. Maya, kamu adalah segalanya bagiku. Rian menuntun Maya ke kamar mandi, membantunya membersihkan diri dengan kelembutan yang terasa mencekik. Sore itu, Rian bersikap sangat manis, terlalu manis. Ia memasak makan malam, memutar musik klasik, dan berbicara tentang rencana masa depan mereka. Namun, saat malam tiba, Rian membawakan segelas teh herbal ke kamar. Minumlah, ini akan membantumu tenang setelah kejadian tadi, ucapnya sambil mengusap rambut Maya. Maya menatap cairan coklat gelap di dalam gelas itu. Ia teringat kata-kata Nek Inah. Jangan biarkan dia menidurkanmu. Untuk pertama kalinya, Maya tidak melihat teh itu sebagai minuman penenang, melainkan sebagai sebuah belenggu. Terima kasih, sayang. Ucap Maya dengan senyum palsu yang dipaksakan. Aku akan meminumnya setelah mencuci muka. Saat Rian berbalik untuk mengganti pakaian di ruang ganti, Maya dengan cepat menuangkan isi gelas itu ke dalam pot tanaman hias di pojok kamar. Ia menyeka pinggiran gelas, lalu berbaring di tempat tidur, menunggu. Menunggu untuk melihat apa yang dilakukan suaminya saat dia mengira istrinya telah terlelap dalam pengaruh obat tidur. Kegelapan di dalam kamar tidur mereka terasa berbeda malam ini. Biasanya, kegelapan adalah selimut yang nyaman. Namun kini ia terasa seperti air pasang yang perlahan-lahan menenggelamkan Maya.
Ia berbaring miring, membelakangi Rian, mengatur napasnya sedemikian rupa agar terdengar berat dan teratur. Irama khas seseorang yang sudah terlelap dalam tidur yang dalam. Di sampingnya, ia bisa merasakan kasur bergerak sedikit. Rian bangkit. Maya tetap membeku. Kelopak matanya terkatup rapat meski jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Ia mendengar suara kain bergesekan. Rian sedang memakai jaketnya. Kemudian, langkah kaki yang sangat ringan, nyaris tak terdengar, menjauh dari tempat tidur menuju pintu kamar. Klek! Pintu tertutup dengan suara yang sangat halus. Maya menunggu selama 30 detik sebelum membuka matanya. Kamar itu sunyi. Ia segera bangkit, mengendap-endap menuju jendela yang menghadap ke arah halaman belakang. Dari balik celah gorden, ia melihat siluet suaminya berjalan menembus kabut tipis menuju gudang tua di ujung taman. Rian membawa sebuah senter kuat dan sesuatu yang terlihat seperti gulungan terpal plastik besar di bawah lengannya. Maya merosot ke lantai, memeluk lututnya. Pikiran-pikiran liar mulai berkecamuk. Apa yang ada di dalam gudang itu? Apa benar kata Nek Inah bahwa Rian sedang menggali sesuatu? Ia harus keluar dari kamar ini. Ia butuh udara segar. Atau mungkin ia butuh bukti bahwa dirinya tidak sedang kehilangan akal sehat. Dengan langkah tanpa alas kaki, Maya menyelinap keluar kamar, menuruni tangga kayu yang sesekali berderit. Suara yang biasanya ia abaikan, namun kini terdengar seperti alarm yang memekakan telinga. Saat ia sampai di ruang tamu yang remang-remang, matanya menangkap sesuatu yang asing. Di bawah pintu depan, ada sebuah benda putih kecil yang kontras dengan warna lantai kayu jati yang gelap. Jantungnya mencelos. Benda itu tidak ada di sana saat mereka masuk ke rumah tadi sore. Maya mendekat. Tangannya gemetar saat memungut benda itu. Ternyata itu adalah secari kertas yang dilipat kecil-kecil hingga menyerupai kotak mungil. Kertas itu tampak kasar, seperti disobek terburu-buru dari sebuah buku tua. Dengan tangan yang masih gemetar, ia membuka lipatan kertas itu. Tulisan di dalamnya dibuat dengan bolpoin tinta hitam yang meluber di beberapa bagian. Seolah sang penulis menekannya dengan tenaga ekstra atau ketakutan yang luar biasa. Aku hanya pura-pura gila agar suamimu tidak curiga. Selamatkan dirimu cepat. Ternyata pesan itu bukan untukmu saja, tapi juga untuk mereka yang sudah terlambat. Jangan lihat ke gudang. Lihat ke bawah lantai dapurmu. Napas Maya tertahan di tenggorokan. Pura-pura gila? Bisiknya nyaris tak terdengar. Jadi, semua teriakan itu, tawa histeris, dan perilaku aneh Nek Inah hanyalah sebuah kamuflase? Sebuah pertahanan diri agar Rian tidak menganggapnya sebagai ancaman yang tahu terlalu banyak? Jika Nek Inah waras, maka semua peringatannya adalah kebenaran yang mengerikan. Maya menoleh ke arah dapur. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela dapur menciptakan bayangan kotak-kotak di atas lantai keramik putih yang bersih. Rian baru saja merenovasi bagian itu sebelum mereka pindah. Ia ingat betapa bangganya Rian dengan ubin baru yang ia pasang sendiri, menolak bantuan tukang dengan alasan ingin memberikan sentuhan pribadi untuk istri tercinta. Sebuah dorongan mual muncul di perut Maya. Ia berjalan menuju dapur. Setiap langkah terasa seperti membebani jiwanya. Ia berlutut di tengah ruangan, menyentuh permukaan keramik yang dingin. Segalanya tampak sempurna. Namun, saat ia merangkak lebih dekat ke arah lemari penyimpanan di bawah wastafel, ia menyadari sesuatu. Garis semen atau nat di antara ubin di sudut itu tampak sedikit lebih gelap. Seolah-olah semennya masih baru atau sering dibongkar pasang. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil terdengar dari kejauhan, memecah kesunyian malam. Bukan mobil Rian, melainkan mobil patroli lingkungan yang lewat secara rutin. Cahaya lampunya menyapu jendela dapur selama beberapa detik. Dalam kilatan cahaya itu, Maya melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Di sudut ubin yang ia curigai, ada bekas goresan panjang, seolah-olah sebuah benda berat telah diseret di atasnya berulang kali. Dan di sela-sela kecil ubin itu, ada noda kecoklatan yang tertinggal. Maya menyentuhnya, lalu mencium ujung jarinya. Bau karat, bau zat besi yang menyengat, bau darah yang sudah mengering. Maya! Suara itu datang dari arah pintu belakang dapur. Maya tersentak, hampir terjungkal ke belakang.
Rian berdiri di sana. Separuh tubuhnya tertutup bayangan. Ia tidak lagi membawa senter atau terpal. Tangannya kotor oleh tanah. Dan ada noda gelap di lengan jaketnya. Apa yang kamu lakukan di lantai dapur malam-malam begini, sayang? Rian bertanya. Suaranya sangat tenang, terlalu tenang, seperti permukaan danau yang dalam dan mematikan. Maya menyembunyikan kertas pesan itu di dalam saku daster tidurnya dengan gerakan kilat. Ia berusaha mengatur ekspresi wajahnya, meski ia yakin wajahnya sepucat kertas. Aku tadi mendengar suara tikus di bawah lemari. Jawab Maya. Suaranya sedikit melengking karena cemas. Aku mencoba mencarinya. Rian berjalan mendekat. Setiap langkah sepatunya yang berlumpur meninggalkan jejak di atas keramik putih yang bersih. Ia berdiri tepat di depan Maya, lalu mengulurkan tangan yang kotor itu untuk membelai pipi istrinya. Maya harus mengerahkan seluruh kekuatannya agar tidak menjerit atau menghindar. Tikus ya? Rian tersenyum. Namun, senyum itu tidak mencapai matanya yang gelap dan hampa. Rumah tua memang sering punya penghuni yang tidak diinginkan di bawah lantai. Tapi jangan khawatir. Aku sudah memasang jebakan yang sangat kuat. Tidak akan ada yang bisa keluar setelah terjebak di sana. Rian menarik tangan Maya, membantunya berdiri. Ayo kembali ke kamar. Teh herbal tadi sepertinya tidak bekerja dengan baik padamu. Besok, aku akan membuatkan dosis yang sedikit lebih efektif. Saat mereka berjalan kembali menuju tangga, Maya sempat melirik ke arah pintu depan. Ia menyadari satu hal yang luput dari perhatiannya tadi. Nek Inah tidak hanya menyelipkan kertas. Di ambang pintu, ada sedikit taburan garam dan sebuah kunci tua yang berkarat. Pesan itu bukan sekadar peringatan. Itu adalah sebuah instruksi. Dan Maya tahu, ia tidak punya banyak waktu sebelum dirinya menjadi penghuni berikutnya yang terkunci secara permanen di bawah lantai keramik yang dingin itu. Sisa malam itu dilewati Maya dalam keadaan terjaga yang menyiksa. Di sampingnya, Rian tidur dengan sangat tenang, napasnya teratur, tubuhnya relaks, seolah-olah dia tidak baru saja kembali dari melakukan sesuatu yang mencurigakan di kegelapan malam. Maya menatap plafon, merasakan kertas kecil di saku dasternya seperti bara api yang membakar kulitnya. Ia harus menyusun rencana. Jika Nek Inah benar, maka setiap detik yang ia lewatkan di rumah ini tanpa persiapan adalah langkah menuju kehancuran. Pagi harinya, suasana terasa mencekam meski matahari bersinar terang. Rian bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Ia membuatkan sarapan, roti panggang dan telur mata sapi yang dimasak dengan tingkat kematangan sempurna. Kamu pucat sekali, sayang, ujar Rian sambil menyesap kopinya. Mungkin kamu kurang vitamin. Aku akan mampir ke apotek sepulang kerja nanti. Aku hanya butuh udara segar. Rian. Mungkin aku akan jalan-jalan ke taman kota hari ini, jawab Maya, berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. Rian meletakkan cangkir kopinya perlahan. Bunyi denting keramiknya terdengar seperti lonceng kematian bagi Maya. Jangan hari ini. Aku baru saja memeriksa pagar belakang. Sepertinya ada anjing liar yang berkeliaran. Sangat berbahaya. Tetaplah di dalam rumah. Aku akan mengunci pagar dari luar demi keamananmu. Itu bukan saran. Itu adalah perintah. Setelah mobil Rian menghilang dari balik pagar, Maya segera bergerak. Hal pertama yang ia lakukan adalah menuju dapur. Ia memeriksa pot tanaman hias tempat ia membuang teh herbal semalam. Daun tanaman peace lili yang biasanya hijau segar itu kini tampak terkulai layu, dan di permukaan tanahnya muncul bercak putih keabu-abuan yang aneh. Maya merinding. Cairan itu bukan sekadar obat tidur biasa. Itu adalah racun atau penenang dosis tinggi yang mampu membunuh organisme kecil dalam hitungan jam. Ia teringat pesan di kertas itu. Lihat ke bawah lantai dapurmu. Maya mengambil pisau dapur tipis dan mulai mengerik bagian nat atau semen pengisi ubin yang terlihat lebih gelap di sudut lemari bawah wastafel. Jantungnya berdegup kencang. Ia bekerja dengan terburu-buru. Sesekali melirik ke arah kamera pengawas di sudut ruangan. Ia sudah mematikan saklar wifi rumah. Berharap Rian akan mengira itu hanya gangguan koneksi biasa sehingga tidak bisa memantau lewat ponselnya. Setelah 10 menit mengikis,
Ubin itu mulai goyang. Maya mencongkelnya perlahan. Di bawah ubin itu, tidak ada semen padat atau fondasi beton. Sebaliknya, ia menemukan lapisan kayu tipis yang berfungsi sebagai penutup rahasia. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat papan kayu itu. Bau busuk yang menyengat langsung menyeruak, membuat Maya mual. Di dalam lubang sempit itu, terdapat sebuah kotak plastik kedap air. Di dalamnya bukan mayat, setidaknya belum, melainkan tumpukan paspor, kartu identitas, dan beberapa perhiasan wanita yang tampak mahal namun bernoda. Maya membuka salah satu paspor. Namanya adalah Siska Amelia. Di paspor lain, Dewi Puspa. Foto-foto di dalamnya memperlihatkan wanita-wanita yang berbeda, namun semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka memiliki kemiripan fisik dengan Maya. Rambut hitam panjang, kulit kuning langsat, dan tahi lalat kecil di dekat mata. Dan di bagian paling bawah kotak, Maya menemukan sebuah bingkai foto kecil yang retak. Di dalamnya ada foto Rian, tapi dengan rambut yang lebih panjang dan kacamata, sedang merangkul seorang wanita yang mengenakan kalung yang sekarang sedang melingkar di leher Maya. Kalung itu adalah hadiah ulang tahun dari Rian bulan lalu. Ya Tuhan! Bisik Maya. Air mata mulai mengalir. Kalung ini bukan barang baru. Ini adalah peninggalan dari korban sebelumnya. Tiba-tiba, suara ketukan keras di kaca jendela dapur membuat Maya menjerit kecil. Ia segera menutup kembali papan kayu dan meletakkan ubin itu di atasnya secara kasar. Ia menoleh dan melihat wajah Nek Inah menempel di kaca jendela luar. Tangannya menangkup untuk menghalau silau matahari. Maya berlari ke pintu belakang dan membukanya sedikit. Nek, masuk, cepat. Nek Inah menyelinap masuk dengan kelincahan yang mengejutkan untuk wanita seusianya. Ia tidak lagi berteriak. Wajahnya serius. Matanya tajam memindai seluruh ruangan. Dia sudah memasang kamera baru di atas sana. Bisik Nek Inah sambil menunjuk ke arah lampu langit-langit yang tampaknya telah dimodifikasi. Kamu mematikan wifi? Itu bagus. Tapi dia akan segera tahu. Dia sangat terobsesi dengan kontrol. Nek, apa yang terjadi? Siapa wanita-wanita ini? Maya menunjukkan paspor-paspor yang sempat ia ambil. Nek Inah menghela napas berat. Tangannya yang keriput menggenggam tangan Maya. Mereka adalah istri-istri yang dia bawa ke sini selama 5 tahun terakhir. Rumah ini, dia menyewanya berkali-kali dengan identitas palsu. Setiap kali dia datang dengan wanita baru, aku mencoba memperingatkan mereka. Tapi mereka pikir aku gila. Hanya kamu yang mau mendengarkan. Di mana mereka sekarang? Tanya Maya dengan suara tercekat. Nek Inah menunjuk ke arah gudang di halaman belakang. Dia tidak pernah membawa mereka keluar lewat pintu depan. Dia membawa mereka ke gudang itu di tengah malam, saat mereka sudah terlalu lemah untuk melawan karena racun di teh itu. Di bawah gudang itu ada sumur tua yang sudah kering. Itu adalah tempat dia menyimpan koleksinya. Maya merasa dunianya runtuh. Pria yang ia cintai, pria yang berjanji akan menjaganya seumur hidup, ternyata adalah seorang predator yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyimpannya di bawah tanah. Kenapa nenek pura-pura gila? Karena itu satu-satunya cara agar dia membiarkanku hidup, jawab Nek Inah pahit. Dia pikir aku tidak berguna, hanya gangguan lingkungan yang tidak akan dipercayai siapapun. Jika aku terlihat pintar, dia akan melenyapkanku karena aku saksi. Sekarang, dengarkan aku. Kamu tidak bisa lari lewat pintu depan. Dia sudah mengganti kuncinya dengan kunci elektronik yang hanya bisa dibuka dari ponselnya. Nek Inah menyerahkan sebuah kunci berkarat yang tadi sempat ia tinggalkan di ambang pintu. Ini kunci pintu penghubung di ruang bawah tanah yang tembus ke gudang alat di rumahku. Itu dibangun pada zaman kolonial sebagai jalur pelarian. Pergilah ke sana malam ini saat dia pergi ke gudang. Jangan menunggu sampai dia memberimu dosis teh berikutnya. Sebelum Maya sempat bertanya lebih lanjut, terdengar suara mesin mobil yang sangat familiar di depan rumah. Rian pulang lebih awal. Dia datang, bisik Nek Inah. Ingat, Maya, tetaplah berakting. Jadilah istri yang patuh sampai saatnya tiba. Jika dia tahu kamu tahu,
Malam ini akan jadi malam terakhirmu. Nek Inah segera keluar lewat pintu belakang dan menghilang di balik rimbunnya tanaman pagar tepat saat pintu depan terbuka. Maya dengan cepat merapikan ubin dapur, menggeser keset kaki di atasnya, dan berdiri di depan wastafel, berpura-pura sedang mencuci gelas dengan tangan yang bergetar hebat. Rian melangkah masuk. Ia tidak menyapa. Ia hanya berdiri di ambang pintu dapur, menatap punggung Maya selama beberapa saat yang terasa seperti keabadian. Internetnya mati. Sayang, ucap Rian datar. Dan aku melihat ada bekas tanah di lantai dapur. Apakah tikus itu keluar dari persembunyiannya? Maya berbalik, mencoba tersenyum meski jantungnya serasa ingin meledak. Ah, iya. Aku mencoba menggeser lemari tadi. Sepertinya aku butuh bantuanmu untuk membersihkannya nanti. Rian berjalan mendekat. Berdiri sangat dekat hingga Maya bisa mencium aroma tanah basah dan besi dari pakaiannya. Ia mengusap pipi Maya dengan jempolnya. Gerakannya lembut namun terasa seperti ancaman. Tentu, aku akan membersihkan semuanya. Sampai tidak ada satupun kotoran yang tersisa di rumah ini. Makan malam itu berlangsung dalam keheningan yang menyesakkan. Rian memasak steak daging dengan kematangan rare, menyisakan cairan kemerahan yang menggenang di piring porselen putih. Maya menatap potongan daging itu dengan perut mual. Setiap sayatan pisau Rian di atas piring terdengar seperti jeritan logam yang memilukan. Kenapa tidak dimakan? Sayang, ini daging kualitas terbaik. Ujar Rian sambil mengunyah perlahan. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Maya, seolah sedang memindai setiap mikroekspresi ketakutan yang berusaha disembunyikan istrinya. Aku merasa kurang enak badan. Mungkin efek kelelahan pindahan yang baru terasa sekarang, jawab Maya, mencoba memotong dagingnya menjadi bagian-bagian kecil agar terlihat seperti sedang makan. Rian meletakkan garpunya. Begitu ya? Kalau begitu, setelah ini kamu harus minum teh herbal racikanku lagi. Aku menambahkan sedikit ekstrak akar valerian agar tidurmu lebih pulas. Kamu butuh istirahat total, Maya. Kamu terlihat sangat gelisah. Kata, gelisah, itu diucapkan dengan penekanan yang membuat bulu kuduk Maya berdiri. Ia tahu Rian sedang mengujinya. Rian tahu wifi tidak mati karena gangguan teknis. Rian tahu ada ubin yang bergeser. Dia hanya sedang menikmati proses perburuan ini, seperti kucing yang memainkan tikus sebelum mematahkan lehernya. Setelah makan malam, Rian tidak segera pergi ke gudang seperti biasanya. Ia justru duduk di ruang tamu, membaca buku dengan tenang, sementara Maya dipaksa duduk di sampingnya. Maya merasa seperti tawanan di singgasananya sendiri. Kunci tua dari Nek Inah terasa berat di saku dasternya, seolah-olah logam berkarat itu bisa berteriak memberitahu keberadaannya. Aku akan ke belakang sebentar untuk memeriksa pemanas air. Pamit Rian sekitar pukul 10 malam. Ia mengecup kening Maya. Bibirnya terasa dingin, sedingin es yang membeku di puncak gunung. Minumlah tehmu yang sudah kusiapkan di meja. Aku ingin melihat gelas itu kosong saat aku kembali. Maya menunggu sampai langkah kaki Rian menghilang di balik lorong menuju area belakang. Dengan gerakan cepat, ia membawa gelas teh itu ke kamar mandi. Namun, ia berhenti di depan wastafel. Jika ia membuangnya ke sana, aromanya akan tertinggal di pipa. Ia teringat pot tanaman di kamar, tapi itu terlalu jauh. Akhirnya, ia menuangkan teh itu ke dalam botol detergen kosong di bawah wastafel dapur dan membilas gelasnya dengan air tawar, menyisakan sedikit cairan di dasar gelas agar terlihat meyakinkan. Ia kembali ke ruang tamu tepat saat Rian muncul. Rian melirik gelas yang kini hampir kosong. "Anak pintar," bisik Rian. "Sekarang, tidurlah. Aku ada sedikit pekerjaan di gudang. Mungkin agak berisik, jadi jangan terbangun, oke?" Maya mengangguk patuh dan berjalan ke lantai atas. Ia masuk ke kamar, mematikan lampu, dan berbaring di tempat tidur. Ia menunggu selama hampir 1 jam hingga ia mendengar pintu belakang rumah terbuka dan tertutup pelan. Dari jendela, ia kembali melihat siluet Rian berjalan menuju gudang dengan membawa tas besar yang tampak sangat berat. Inilah saatnya. Maya tidak menuju pintu depan yang terkunci secara elektronik.
Ia teringat kata-kata Nek Inah tentang jalur pelarian di ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah rumah ini biasanya hanya digunakan sebagai tempat mesin cuci dan penyimpanan barang pecah belah. Maya menyelinap turun, hanya mengandalkan cahaya dari ponselnya yang ia redupkan maksimal. Ruangan itu lembab dan berbau apek. Maya menggeser beberapa tumpukan kardus kosong di sudut ruangan yang paling gelap, mencari pintu yang dimaksud Nek Inah. Di balik rak kayu tua yang tertempel di dinding, ia menemukan sebuah pintu kayu kecil yang nyaris rata dengan tembok. Pintu itu tertutup cat yang sudah mengeras, seolah tidak pernah dibuka selama puluhan tahun. Maya memasukkan kunci tua dari Nek Inah ke lubang kuncinya. Klik! Pintu itu terbuka dengan derit halus yang membuat jantung Maya nyaris copot. Di baliknya terdapat lorong sempit yang dindingnya terbuat dari susunan batu kali. Lorong itu sangat rendah, memaksa Maya untuk berjalan membungkuk. Sambil merangkak pelan, ia menyadari bahwa lorong ini tidak hanya mengarah ke rumah Nek Inah, tapi juga melewati bagian bawah gudang belakang rumahnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari atas kepalanya. Duk duk duk. Itu suara cangkul yang menghantam tanah. Maya berhenti bernapas. Ia berada tepat di bawah gudang. Suara itu begitu dekat, seolah-olah Rian sedang menggali tepat di atas punggungnya. Melalui celah-celah papan kayu di langit-langit lorong yang rapuh, Maya bisa melihat secercah cahaya senter dari atas. Ia memberanikan diri untuk mengintip melalui celah kecil tersebut. Di atas sana, Rian sedang bekerja dengan gila-gilaan. Ia tidak mengenakan baju, tubuhnya bersimbah keringat dan noda tanah. Di tengah gudang, sebuah lubang besar sudah menganga. Namun, bukan lubang itu yang membuat Maya ingin menjerit. Di sudut gudang, ada beberapa manekin plastik yang dipakaikan baju-baju wanita. Salah satu manekin mengenakan gaun pengantin yang sangat mirip dengan milik Maya. Dan yang paling mengerikan, Rian sedang berbicara pada manekin-manekin itu. Siska tidak penurut, dia mencoba lari. Gumam Rian sambil terus mencangkul. Dewi juga terlalu banyak bertanya. Tapi Maya berbeda. Dia sempurna. Dia akan tinggal di sini selamanya. Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Rian berhenti mencangkul sejenak. Ia mengambil sebuah benda dari tas besarnya. Itu adalah sebuah kamera video. Ia menyalakannya dan mengarahkan lensa ke arah lubang yang ia gali. Dokumentasi untuk koleksi terbaru. Desis Rian dengan tawa kecil yang kering. Maya mundur dengan gemetar. Namun tangannya tak sengaja menyentuh sebuah botol kaca kosong di lantai lorong. Klang! Suara itu bergema di dalam lorong sempit. Suara cangkul di atas berhenti seketika. Maya? Suara Rian terdengar dari atas. Sangat dekat. Apakah itu kamu? Sayang? Aku tahu kamu tidak tidur. Tehnya tidak bekerja, kan? Maya tidak menunggu lagi. Ia merangkak secepat mungkin menembus kegelapan lorong. Ia bisa mendengar suara langkah kaki Rian yang berlari keluar dari gudang menuju ke dalam rumah. Rian pasti sudah sadar bahwa Maya tidak ada di kamarnya. Maya! Jangan lari! Teriak Rian dari kejauhan. Suaranya kini penuh dengan amarah yang meledak-ledak. Kamu tidak akan bisa keluar. Aku sudah menutup semua jalan. Maya terus merangkak hingga jemarinya menyentuh pintu kayu lain di ujung lorong. Ia mendorongnya dengan seluruh tenaga. Pintu itu terbuka, dan ia terjatuh ke atas lantai semen yang dingin. Ia berada di sebuah gudang alat yang gelap. Sebuah tangan yang dingin dan keriput tiba-tiba membekap mulutnya. SSST, jangan bersuara. Bisik sebuah suara yang sangat familiar. Nek Inah berdiri di sana, memegang sebuah lampu teplok kecil. Matanya yang tajam menatap ke arah pintu lorong yang baru saja dilalui Maya. Dia akan menyadari jalur ini dalam hitungan menit. Bisik Nek Inah. Ayo, ikut aku. Kita harus bersembunyi di tempat yang bahkan dia pun tidak berani menginjaknya. Maya mengikuti Nek Inah keluar dari gudang alat menuju ke dalam rumah tua wanita itu. Namun, saat ia melangkah masuk, Maya menyadari sesuatu yang aneh. Di dinding rumah Nek Inah, terpampang puluhan foto Rian, atau pria yang mirip Rian, dengan berbagai identitas berbeda sejak puluhan tahun yang lalu. Nek, siapa sebenarnya pria itu? Tanya Maya dengan suara gemetar. Nek Inah berhenti melangkah dan menatap Maya dengan tatapan yang sangat kelam.
Dia bukan sekadar pembunuh, Maya. Dia adalah kutukan yang terus kembali. Dan satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan menjadi lebih gila darinya. Rumah Nek Inah di malam hari terasa seperti mesin waktu yang membeku. Bau minyak kayu putih, debu buku tua, dan aroma kapur barus menyengat indera penciuman Maya. Di luar, suara teriakan Rian yang memanggil-manggil namanya masih terdengar. Namun di dalam sini, dinding-dinding kayu yang tebal seolah meredam amarah pria itu menjadi dengung yang jauh. Nek Inah menuntun Maya ke sebuah ruangan di bagian tengah rumah yang pintunya tersembunyi di balik lemari besar. Ruangan itu sempit, namun dindingnya penuh dengan kliping koran, foto-foto tua yang sudah menguning, dan catatan tangan yang sangat rapi. Maya terpaku melihat tumpukan informasi tersebut. Ini bukan rumah seorang wanita gila. Ini adalah ruang kendali seorang investigator. Duduklah, perintah Nek Inah. Ia menyerahkan segelas air putih hangat yang berbau pandan. Minum ini. Ini akan menetralisir sisa-sisa racun dari teh yang sempat kamu hirup aromanya tadi. Maya meminumnya dengan tangan gemetar. Nek, foto-foto ini pria itu. Maya menunjuk ke arah dinding. Ada foto pria yang sangat mirip dengan Rian. Namun foto itu bertanggal tahun 1990. Ini tidak mungkin. Jika itu Rian, dia seharusnya sudah tua sekarang. Nek Inah duduk di kursi kayu goyang. Matanya menatap kosong ke depan. Namanya bukan Rian. Di tahun 90-an dia menggunakan nama Hendra. Di tahun 2005 dia adalah Yusuf. Dan sekarang, dia adalah Rian Emu. Dia bukan hantu. Maya. Dia adalah seorang pria yang sangat ahli dalam operasi plastik dan manipulasi identitas. Dia memiliki akses ke catatan sipil karena, pada satu masa di hidupnya, dia adalah seorang pegawai birokrasi yang cerdas namun sakit jiwa. Maya menggelengkan kepala, mencoba mencerna kegilaan ini. Tapi kenapa? Kenapa dia melakukan semua ini? Kenapa dia harus membunuh dan mengoleksi istri? Nek Inah menarik napas panjang. Dia terobsesi dengan konsep keluarga abadi. Dia tumbuh dalam keluarga yang hancur karena perceraian dan kematian. Baginya, satu-satunya cara agar seorang wanita tidak meninggalkannya adalah dengan menghentikan waktu wanita itu. Di bawah tanah, di dalam lubang-lubang yang dia gali, mereka tetap menjadi miliknya selamanya. Mereka tidak akan pernah menua, tidak akan pernah berkhianat, dan tidak akan pernah pergi. Maya merinding. Nenek bilang tadi. Nenek adalah saksi. Kenapa nenek tidak melapor ke polisi? Nek Inah tersenyum pahit, memperlihatkan gusi-gusinya yang mulai menghitam. Sudah, berkali-kali. Di tahun-tahun pertama, aku adalah warga teladan yang melapor. Tapi dia sangat licin. Setiap kali polisi datang, dia sudah menghilangkan semua bukti. Dia mencitrakan diriku sebagai wanita tua yang kesepian dan mengalami delusi kronis. Polisi lebih percaya pada pria muda yang sukses dan sopan daripada wanita tua yang berteriak-teriak tentang mayat di bawah lantai. Nek Inah menatap Maya dengan tajam. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk benar-benar menjadi gila. Dengan menjadi gila, aku menjadi tidak terlihat. Aku bisa memperhatikannya dari balik jendela tanpa dia merasa curiga. Aku bisa menanam perangkat pendengar di sela pagar tanpa dia peduli. Aku mengumpulkan bukti sedikit demi sedikit, menunggu saat di mana dia melakukan kesalahan fatal. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dari arah luar. Rian tampaknya sedang mencoba mendobrak pintu gudang alat yang menghubungkan kedua rumah. Dia tahu jalurnya. Bisik Maya penuh ketakutan. Biarkan saja. Pintu itu sudah kukunci dengan palang baja dari sisi ini. Ucap Nek Inah tenang. Maya, dengarkan aku baik-baik. Kita tidak punya banyak waktu. Bukti yang kukumpulkan selama 10 tahun ini ada di dalam drive digital di balik bingkai foto suamiku. Namun, itu tidak cukup untuk menangkapnya secara langsung di lokasi kejadian. Polisi butuh tertangkap tangan. Nek Inah bangkit, berjalan ke sebuah lemari kecil dan mengeluarkan sebuah kotak suntik. Ini adalah penawar untuk obat penenang yang dia berikan padamu. Jika dia berhasil menangkapmu lagi,
Dia akan mencoba membiusmu untuk membawamu ke gudang. Kamu harus menyuntikkan ini ke paha begitu dia lengah. Kamu harus tetap sadar saat dia membawamu ke bawah sana. Nenek ingin aku menjadi umpan. Suara Maya bergetar. Ini adalah satu-satunya cara, Maya. Aku sudah memasang kamera mikro di liontin kalung yang kamu pakai. Ya, kalung pemberiannya itu. Kalung itu adalah kunci. Di dalamnya ada pemancar GPS dan mikrofon. Begitu dia membawamu ke lubang itu dan mulai berbicara tentang koleksinya, sinyal akan terkirim langsung ke markas kepolisian pusat yang sudah kuhubungi lewat jalur rahasia sejak 1 jam lalu. Maya memegang kalung di lehernya. Logam dingin itu terasa seperti bom waktu. Bagaimana jika polisi terlambat? Bagaimana jika dia langsung membunuhku? Nek Inah memegang bahu Maya dengan tangan yang luar biasa kuat untuk ukuran wanita tua. Dia tidak akan langsung membunuhmu. Dia butuh ritual. Dia butuh pengakuan darimu bahwa kamu akan mencintainya selamanya. Itu adalah kelemahannya. Narsismenya adalah celah kita. Suara gergaji mesin tiba-tiba menderu dari arah gudang belakang. Rian tidak lagi mendobrak. Dia mulai memotong pintu kayu itu. Pergilah lewat pintu depan rumahku, perintah Nek Inah. Berlarilah ke arah taman depan. Biarkan dia melihatmu. Biarkan dia menangkap Mu. Jika kamu bersembunyi di sini, dia akan membakar rumah ini bersamamu di dalamnya. Tapi jika kamu di sana, di wilayah kekuasaannya, dia akan merasa menang dan mulai melakukan ritualnya. Maya menatap Nek Inah, melihat keberanian yang luar biasa di balik keriput wajahnya. Nenek, kenapa nenek melakukan semua ini untukku? Nek Inah mengusap wajah Maya dengan lembut. Karena salah satu wanita di foto itu, yang bernama Siska, dia adalah putriku. Dan aku berjanji tidak akan membiarkan wanita lain berakhir di lubang yang sama dengannya. Air mata Maya jatuh. Ia tidak lagi melihat Nek Inah sebagai tetangga yang aneh, melainkan sebagai seorang ibu yang sedang berperang demi keadilan. Maya mengangguk mantap. Ia memasukkan suntikan penawar itu ke balik kaos kakinya, menarik napas panjang, dan berlari keluar menuju kegelapan malam, menuju jebakan yang sengaja ia masuki. Dari balik jendela, Nek Inah kembali memasang topengnya. Ia mulai berteriak histeris. Iblis! Iblis datang! Bakar mereka semua! Suaranya melengking memecah malam, sementara tangannya dengan tenang menekan tombol start pada monitor pemantau di depannya. Permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Maya berlari melintasi rerumputan yang basah oleh embun. Kakinya yang tanpa alas terasa perih tertusuk ranting kering. Ia sengaja menjatuhkan diri di dekat lampu taman, membiarkan bayangannya tertangkap oleh sorot lampu gudang. Tak butuh waktu lama bagi predator itu untuk menemukan mangsanya. Maya, sayang, kau membuatku sangat lelah. Suara Rian muncul dari kegelapan. Pria itu berdiri di sana, memegang gergaji mesin yang sudah mati namun masih mengeluarkan asap tipis. Wajahnya yang biasanya tampan kini tampak seperti pahatan batu yang retak, dingin dan penuh kebencian yang tertahan. Dengan gerakan kasar, Rian merangsek maju dan mencengkeram lengan Maya. Nek Inah sudah meracuni pikiranmu, bukan? Desis Rian sambil menyeret Maya kembali ke rumah nomor 42. Wanita tua itu harusnya sudah mati sejak lama. Dia hanyalah sisa-sisa sejarah yang gagal. Rian tidak membawa Maya ke kamar tidur. Ia menyeretnya langsung menuju ruang bawah tanah. Namun kali ini melalui pintu rahasia di dalam gudang belakang yang tadi dilihat Maya dari bawah. Saat pintu gudang terbuka, pemandangan di dalamnya jauh lebih mengerikan daripada apa yang terlihat dari celah lorong. Dinding gudang itu tidak hanya berisi alat-alat pertukangan. Di satu sisi, terdapat rak-rak kaca yang berisi barang-barang pribadi, sepatu hak tinggi yang berdebu, sebuah buku harian yang sampulnya sudah berjamur, dan beberapa ikat rambut. Di bawah setiap barang, ada label kecil yang ditulis dengan rapi menggunakan mesin ketik. Siska 2016, Dewi 2021, Ratna 2023. Lihat mereka, Maya. Rian berbisik di telinga Maya. Napasnya terasa panas dan berbau logam. Mereka semua berjanji akan setia. Tapi mereka mencoba lari. Sama sepertimu malam ini.
Kau tahu apa yang terjadi pada mereka yang melanggar janji? Rian menekan sebuah tuas di balik rak buku, dan lantai di tengah gudang bergeser, menampakkan tangga spiral menuju ruang bawah tanah yang jauh lebih dalam dari pondasi rumah. Aroma kematian, bau tanah yang bercampur dengan bahan kimia pengawet, langsung menyerang penciuman Maya. Di bawah sana, ruangannya terang benderang oleh lampu neon putih yang menyilaukan. Ruangan itu terlihat seperti laboratorium pribadi yang digabung dengan ruang galeri. Di sepanjang dinding, terdapat ceruk-ceruk yang ditutupi kaca tebal. Di dalam ceruk itu, Maya melihat mereka. Wanita-wanita itu. Mereka tidak membusuk. Rian telah menggunakan keahliannya dalam pengawetan dan taksidermi untuk menjaga mereka tetap utuh. Mereka didudukkan di atas kursi beludru, mengenakan pakaian terbaik mereka. Wajah mereka dipoles dengan riasan tebal yang membuat mereka tampak seperti boneka porselen raksasa yang mengerikan. Siska adalah yang paling keras kepala. Rian berjalan menuju salah satu ceruk, mengusap kacanya dengan penuh kasih sayang. Dia adalah putri dari si gila di sebelah. Dia cantik, tapi dia terus menangis. Aku tidak suka wanita yang menangis. Itu merusak estetika. Maya merasa kakinya lemas. Putri Nek Inah. Ia duduk di sana dalam gaun kuning pudar. Matanya yang terbuat dari kaca bening menatap kosong ke arah Maya. Maya teringat suntikan penawar di kaus kakinya. Ia harus bertahan. Ia harus membuat Rian terus bicara agar mikrofon di kalungnya menangkap semua pengakuan ini. Kenapa? Rian? Kenapa kau melakukan ini? Tanya Maya. Suaranya parau karena ketakutan yang nyata. Rian berbalik. Wajahnya memerah karena gairah yang sakit. Karena dunia ini kejam. Maya. Orang-orang datang dan pergi. Mereka mengkhianati. Mereka menua. Mereka menjadi buruk rupa. Tapi di sini, di bawah perlindunganku, kecantikan itu abadi. Aku menyelamatkan mereka dari dunia yang busuk. Rian mendekati Maya, mengeluarkan sebuah suntikan dari saku jaketnya. Sekarang giliranmu. Sayang, kau adalah karya terbaikku. Aku tidak akan membiarkanmu menua. Kita akan bersama selamanya dalam kesempurnaan ini. Kau bukan menyelamatkan mereka, tantang Maya, mencoba memancing amarah Rian. Kau hanya seorang pengecut yang takut kesepian. Kau membunuh mereka karena kau tidak bisa memiliki cinta yang nyata. Plah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Maya, membuatnya tersungkur ke lantai beton yang dingin. Rian berlutut di atas tubuhnya, mencengkeram rahangnya dengan tangan yang gemetar karena murka. Kau tidak tahu apa-apa tentang cinta, raung Rian. Aku memberikan mereka segalanya. Tempat tinggal yang mewah, pakaian mahal, keabadian. Dan kau akan menjadi pusat dari galeri ini. Rian menusukkan jarum suntik itu ke lengan Maya. Maya meringis kesakitan saat merasakan cairan dingin mengalir ke pembuluh darahnya. Dalam hitungan detik, pandangannya mulai kabur. Inilah saatnya. Saat Rian bangkit untuk mengambil peralatan bedahnya di meja seberang, Maya dengan sisa kekuatannya merogoh kaus kakinya. Dengan gerakan yang sangat cepat dan tersembunyi, ia menyuntikkan penawar dari Nek Inah ke pangkal pahanya. Rasa perih yang menyengat segera menjalar, melawan rasa kantuk yang dipaksakan oleh obat Rian. Maya menutup matanya, berpura-pura pingsan, membiarkan tubuhnya menjadi lemas di lantai. Ia mendengar langkah kaki Rian mendekat kembali. Ia merasakan tangan pria itu mengusap rambutnya. Esestet, jangan takut. Maya, sebentar lagi kau tidak akan merasakan sakit lagi. Kau akan menjadi pengantin selamanya. Rian menyeret tubuh Maya menuju sebuah meja operasi logam di tengah ruangan. Di sana, sudah tersedia berbagai alat bedah yang berkilau tajam di bawah lampu neon. Rian mulai menyalakan sebuah alat perekam suara. Subjek nomor 4. Maya. Tanggal 2 Februari 2026. Subjek telah diberikan dosis penenang. Proses ekstraksi akan dimulai dalam 10 menit. Dia akan mengenakan gaun pengantin sutra yang telah disiapkan. Maya tetap diam. Jantungnya berdegup kencang hingga ia takut Rian bisa mendengarnya. Ia menunggu. Menunggu sinyal dari Nek Inah. Menunggu suara sirine atau dobrakan pintu. Namun,
Di bawah tanah yang dalam ini, satu-satunya suara yang terdengar adalah detak jam dinding dan gumaman gila suaminya yang sedang merencanakan kematiannya. Tiba-tiba, suara statis terdengar dari kalung Maya. Sebuah suara bisikan yang sangat halus masuk ke telinganya melalui mikrofon tersembunyi yang kini berfungsi sebagai earpiece. Tahan sebentar lagi, Maya. Polisi sudah di pagar depan. Aku akan mematikan listrik rumahnya sekarang. Saat gelap, lari ke arah tangga. Itu suara Nek Inah. Detik berikutnya, seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Kegelapan yang menyergap ruang bawah tanah itu terasa begitu padat, seolah oksigen di ruangan itu baru saja disedot habis. Suara detak jam dinding yang tadi mendominasi kini tenggelam oleh deru napas Rian yang memburu. Maya tidak bergerak. Ia tetap berbaring kaku di atas meja operasi logam yang dingin. Jemarinya mencengkeram pinggiran meja hingga kuku-kukunya terasa akan patah. Maya? Suara Rian terdengar rendah, bergetar antara kebingungan dan amarah yang mulai mendidih. Aku tahu ini ulah wanita tua itu. Dia mematikan arusnya. Tapi kau seharusnya sudah tidur, sayang. Maya mendengar bunyi benda logam yang terjatuh, diikuti oleh langkah kaki yang terseret. Rian sedang meraba-raba dalam gelap, mencari senter atau pemantik api. Inilah celahnya. Maya berguling turun dari meja operasi, mendarat dengan suara debum pelan di lantai beton. Rasa perih dari suntikan penawar di pahanya membantu kesadarannya tetap tajam, meski kepalanya masih terasa sedikit berat. Kau tidak bisa lari dalam gelap. Maya, aku hafal setiap inci ruangan ini, teriak Rian. Suara korek api gas terdengar dipantik berkali-kali. Cetik, cetik, cetik. Dalam kilatan api kecil yang tidak stabil, Maya melihat bayangan Rian yang memanjang dan terdistorsi di dinding. Pria itu tidak lagi memegang alat bedah, melainkan sebuah pisau kulit yang panjang dan melengkung. Wajahnya, yang tersorot cahaya kuning remang, tampak seperti iblis yang sedang berburu. Maya merangkak di lantai, berusaha menuju arah tangga spiral yang diingatnya. Namun, ia menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Sebuah ceruk kaca. Di dalamnya, dalam kegelapan, ia seolah bisa merasakan tatapan mata kaca Siska dan wanita-wanita lainnya. Mereka seolah berbisik, memintanya untuk tidak menjadi bagian dari mereka. Bra! Rian menendang kursi kayu hingga hancur. Aku mencintaimu. Maya! Kenapa kau membuatku harus menyakitimu sebelum waktunya? Tiba-tiba, lampu darurat berwarna merah di sudut ruangan menyala, berkedip-kedip memberikan pencahayaan yang dramatis dan mencekam. Cahaya merah itu memantul di mata Rian yang liar. Ia melihat Maya yang sedang berada di dekat ceruk Siska. Jangan sentuh dia, raung Rian sambil menerjang maju. Maya menghindar dengan berguling ke samping, membuat Rian menghantam kaca ceruk dengan bahunya. Suara kaca retak bergema. Rian tidak peduli dengan luka di bahunya. Ia berbalik dan mengayunkan pisaunya. Maya merasakan perih di lengan atasnya. Pisau itu merobek bajunya dan menggores kulitnya. Lari! Maya! Lari! Suara Nek Inah kembali terdengar di telinganya melalui mikrofon kalung. Namun kali ini suaranya terputus-putus oleh gangguan sinyal. Polisi pagar pintu elektronik. Maya berhasil mencapai tangga spiral. Ia menaiki anak tangga dengan terburu-buru. Namun Rian berhasil menangkap pergelangan kakinya. Maya terjatuh. Wajahnya menghantam anak tangga besi. Kau milikku. Rian menarik kaki Maya dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Kau akan tinggal di sini, di bawah lantai ini, selamanya. Maya menendang dengan kaki lainnya, mengenai rahang Rian. Pegangan pria itu terlepas sejenak. Maya merangkak naik, masuk kembali ke gudang belakang. Di atas, suasana tidak kalah kacau. Sirine polisi mulai terdengar meraung-raung di depan rumah. Namun pagar besi yang dikunci secara elektronik oleh Rian menjadi penghalang besar. Rian muncul dari lubang tangga. Tubuhnya berlumuran debu dan darah dari lukanya sendiri. Ia tidak lagi mengejar Maya dengan perlahan. Ia berlari. Ia tahu waktunya habis. Jika ia tidak bisa memiliki Maya dalam keadaan sempurna, maka ia akan menghancurkannya. Maya berlari menuju pintu gudang, namun Rian menerjangnya dari belakang.
Mereka berdua terjatuh ke atas tumpukan terpal plastik. Rian menindih punggung Maya. Tangannya yang kuat melingkari leher Maya, mencekiknya. "Kita akan pergi bersama, Maya," bisik Rian dengan suara yang kini terdengar sangat sedih, hampir seperti tangisan. "Jika dunia tidak mengizinkan kita bersama, maka tanah ini yang akan menyatukan kita." Napas Maya tersengal. Pandangannya mulai berbintik-bintik hitam. Dalam keputusasiannya, tangannya meraba-raba lantai gudang dan menemukan sebuah benda berat. Itu adalah alat bor listrik yang tadi diletakkan Rian di atas meja kerja. Tanpa melihat, Maya menghantamkan bagian belakang bor itu ke kepala Rian. Buk! Cengkeraman di lehernya melonggar. Maya terbatuk-batuk, menghirup udara sebanyak mungkin. Ia bangkit. Namun Rian juga bangkit dengan goyah. Kepala pria itu berdarah. Namun matanya tetap terkunci pada Maya. "Maya, kenapa?" gumam Rian. Tampak bingung sejenak, seolah kepribadian suami yang manis mencoba muncul kembali di tengah kegilaannya. "Karena kau adalah iblis, Rian," teriak Maya. Tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar dari arah depan rumah. Nek Inah telah berhasil meledakkan panel sirkuit utama, atau mungkin polisi telah menjebol pagar dengan paksa. Lampu-lampu sorot dari luar mulai menembus celah-celah kayu gudang. "Polisi! Jangan bergerak!" Suara pengeras suara menggelegar dari kejauhan. Rian tertawa. Tawa yang panjang, kering, dan mengerikan. Ia melihat ke arah pintu gudang, lalu kembali ke arah Maya. Ia tahu ia tidak bisa lari. Ia mengambil sebuah jeriken bensin yang terletak di dekat pintu. "Jika aku tidak bisa memilikimu, tidak akan ada yang bisa," ucap Rian sambil mulai menyiramkan bensin ke sekeliling gudang, termasuk ke arah lubang menuju ruang bawah tanah tempat para korbannya berada. "Jangan!" teriak Maya. "Mereka berhak mendapatkan pemakaman yang layak. Jangan bakar mereka." Rian memantik korek apinya lagi. "Mereka tidak butuh pemakaman. Mereka hanya butuh aku." Api menyambar dengan sangat cepat, melahap bensin dan kayu-kayu kering di gudang itu. Dalam sekejap, dinding api memisahkan Maya dan Rian. Rian berdiri di tengah api, tersenyum ke arah Maya saat langit-langit gudang mulai runtuh. "Selamat tinggal, pengantinku," bisik Rian sebelum ia menghilang di balik tirai api yang membumbung tinggi. Maya terdesak ke pojok gudang yang belum terbakar, namun asap tebal mulai memenuhi paru-parunya. Pintu utama gudang terkunci dari luar. Ia terjebak. Saat ia merasa akan pingsan karena asap, pintu itu tiba-tiba didobrak dari luar dengan kapak. Sosok Nek Inah muncul di balik kabut asap, mengenakan masker kain dan memegang sebuah kapak pemadam api. Di belakangnya, beberapa petugas kepolisian bersenjata lengkap masuk dengan pelindung wajah. "Ambil dia! Selamatkan dia!" teriak Nek Inah sambil menunjuk ke arah Maya. Maya merasakan tangan-tangan kuat menariknya keluar dari neraka kecil itu. Saat ia berada di udara terbuka, ia melihat rumah nomor 42 mulai dilalap api, sementara di seberang pagar, Nek Inah berdiri tegak, menatap api itu dengan ekspresi yang tak terbaca, campuran antara duka yang mendalam dan kelegaan yang luar biasa. Dendam 10 tahun itu akhirnya terbakar habis. Namun malam konfrontasi ini belum benar-benar berakhir. Udara malam yang biasanya dingin kini terasa panas dan menyesakkan. Suara sirine polisi dan ambulans bersahut-sahutan dengan deru api yang melahap gudang di belakang rumah nomor 42. Maya tergeletak di atas rumput halaman depan. Dadanya naik turun dengan tidak teratur saat petugas medis memasangkan masker oksigen di wajahnya. Matanya yang pedih akibat asap terus menatap ke arah api yang membumbung tinggi ke langit malam. Gudang itu kini menjadi tungku raksasa. Maya bisa melihat bayangan petugas pemadam kebakaran yang berteriak-teriak, mencoba menjinakkan si jago merah agar tidak merembet ke rumah utama atau ke rumah Nek Inah di sebelahnya. Namun, fokus Maya teralih pada sosok wanita tua yang berdiri tak jauh darinya. Nek Inah berdiri diam, dikelilingi oleh polisi yang mencoba meminta keterangannya. Cahaya api memantul di matanya yang basah. Dia tidak lagi berteriak seperti orang gila. Dia berdiri tegak, dengan martabat yang selama bertahun-tahun ia sembunyikan di balik topeng kegilaan. Saat mata mereka bertemu, Nek Inah memberikan anggukan kecil,
Sebuah pengakuan atas keberanian yang baru saja mereka bagi. Nyonya Maya, Anda bisa mendengar saya? Seorang petugas polisi dengan tanda pangkat inspektur berlutut di sampingnya. Nama di dadanya tertulis Bram. Maya mengangguk lemah, melepaskan masker oksigennya sebentar. Dia masih di dalam. Rian bensin itu. Inspektur Bram menatap ke arah gudang yang mulai runtuh. Tim kami sudah masuk. Tapi apinya terlalu besar. Kami menemukan jalur bawah tanah yang Anda sebutkan melalui rekaman kalung itu. Tapi aksesnya tertutup reruntuhan. Koleksinya. Bisik Maya. Air mata mengalir di pipinya. Siska, Putri Nek Inah, mereka semua ada di bawah sana. Wajah Inspektur Bram mengeras. Kami sudah mengamankan drive digital yang diberikan oleh Nyonya Inah. Bukti-bukti di dalamnya sangat mengerikan. Kami sudah mengejar pria ini selama bertahun-tahun dengan berbagai identitas berbeda. Kami mengenalnya sebagai The Taxidermist. Kami tidak menyangka dia bersembunyi tepat di depan hidung kami. Tiba-tiba, suara ledakan kecil kembali terdengar dari arah gudang. Bagian atapnya ambruk sepenuhnya, mengirimkan hujan bunga api ke udara. Di tengah kekacauan itu, seorang petugas pemadam kebakaran berlari keluar sambil menggendong sesuatu yang dibungkus selimut tahan api. Nek Inah tiba-tiba menjerit. Bukan jeritan gila, melainkan jeritan seorang ibu yang hancur. Petugas itu membawa sebuah kotak kayu yang hangus sebagian. Itu adalah kotak yang sempat Maya lihat di ruang bawah tanah. Kotak yang berisi paspor dan barang pribadi para korban. Hanya ini yang bisa kami selamatkan dari area atas sebelum tangga runtuh. Lapor petugas itu dengan napas tersengal. Maya mencoba bangkit, dibantu oleh Inspektur Bram. Ia berjalan goyah ke arah Nek Inah. Wanita tua itu sedang mendekap sebuah sepatu balet kecil yang keluar dari kotak tersebut. Sepatu itu milik Siska. Dia tidak akan menyakitinya lagi, Nek. Bisik Maya sambil memegang bahu Nek Inah yang gemetar. Dia sudah pergi. Namun, ucapan Maya terputus saat seorang petugas forensik berlari mendekat ke arah Inspektur Bram dengan wajah pucat pasi. Komandan, ada sesuatu yang aneh. Kami memeriksa perimeter belakang gudang, dekat tembok pembatas hutan. Apa itu? Tanya Bram tegas. Ada jejak kaki segar yang keluar dari ventilasi pembuangan udara bawah tanah yang tersembunyi di balik semak-semak. Ventilasi itu jauh dari pusat api. Dan kami menemukan jaket ini tersangkut di kawat berduri. Petugas itu menunjukkan sebuah jaket denim yang hangus di satu sisinya. Maya tersentak. Itu jaket yang dipakai Rian malam ini. Maksudmu dia tidak mati di dalam? Tanya Bram. Suaranya naik satu oktav. Kami tidak menemukan jenazah di area yang terbakar setelah api sedikit mereda di bagian pintu masuk. Sepertinya dia menggunakan bensin itu untuk menciptakan tirai api sebagai pengalih perhatian, sementara dia melarikan diri melalui jalur pembuangan yang tidak diketahui siapapun. Dunia seolah berhenti berputar bagi Maya. Rasa aman yang baru saja ia rasakan menguap seketika, digantikan oleh horor yang lebih dingin dari es. Rian masih hidup. Dia lolos. Blokade semua jalan. Perintah Bram melalui walkie-talkie-nya. Dia terluka. Dia tidak akan pergi jauh. Nek Inah tiba-tiba mencengkeram lengan Maya. Matanya yang tadi penuh duka kini kembali tajam, penuh dengan kewaspadaan yang mengerikan. Dia tidak akan lari. Maya, pria seperti dia tidak akan pergi tanpa membawa pialanya. Dia merasa kau telah mengkhianatinya. Apa maksud nenek? Dia akan kembali untukmu. Malam ini. Dia tahu ambulans akan membawamu ke rumah sakit Medika di ujung jalan. Dia tahu prosedur polisi. Nek Inah menatap ke arah kegelapan hutan di belakang rumah mereka. Dia tidak lari dari polisi. Maya. Dia hanya sedang menunggu momen saat kau sendirian. Ketakutan Maya mencapai puncaknya saat ia menyadari bahwa di tengah kerumunan polisi dan lampu sorot ini, ia masih menjadi target. Inspektur Bram segera memerintahkan 2 poluan untuk mengawal Maya ke dalam ambulans dengan penjagaan ketat. Saat Maya baru saja akan naik ke ambulans, ponsel salah satu petugas polisi di dekatnya berbunyi. Ada laporan masuk. Lapor. Komandan.
Kami menemukan sebuah mobil curian ditinggalkan 2 blok dari sini. Di dalamnya ada alat bedah dan sebuah gaun pengantin sutra putih yang berlumuran darah segar. Maya menatap ke arah kegelapan di luar jangkauan lampu sorot. Ia merasa sepasang mata sedang memperhatikannya dari balik bayang-bayang pohon. Rian ada di luar sana. Dia terluka, dia marah, dan dia masih memegang ritualnya. Nek, ikutlah denganku, pinta Maya pada Nek Inah. Nek Inah menggeleng. Tidak, manis. Aku akan tetap di sini. Aku harus memastikan putriku keluar dari tanah itu, hidup atau mati. Tapi kau harus lari secepat mungkin. Jangan pernah melihat ke belakang. Ambulans mulai bergerak dengan pengawalan mobil patroli. Di dalam, Maya duduk memeluk dirinya sendiri, menatap keluar jendela kecil di pintu belakang. Di tengah kepulan asap yang menyelimuti lingkungan mereka, ia melihat siluet seorang pria berdiri di bawah lampu jalan yang mati, jauh di ujung jalan. Pria itu tidak bergerak, tangannya melambai perlahan, sebuah gestur perpisahan, atau mungkin janji bahwa mereka akan segera bertemu kembali. Malam itu, sandiwara kegilaan Nek Inah berakhir. Namun perburuan maut melawan Rian baru saja memasuki babak yang paling mematikan. Ambulans melaju membelah malam dengan raungan sirine yang memekakan telinga. Di dalamnya, Maya duduk mematung. 2 polwan yang menjaganya terus mencoba mengajaknya bicara untuk memastikan kesadarannya. Namun suara mereka terdengar seperti dengung lebah yang jauh. Pikirannya tertuju pada satu hal, lambaian tangan di ujung jalan tadi. Itu bukan halusinasi. Itu adalah proklamasi kepemilikan. Setibanya di rumah sakit Medika, suasana sangat sibuk. Inspektur Bram telah memerintahkan sterilisasi lantai 3, tempat Maya akan dirawat sementara. Namun, di tengah hiruk-pikuk evakuasi korban kebakaran dari area lain, kekacauan adalah celah yang sempurna. Maya ditempatkan di sebuah kamar isolasi dengan penjagaan di depan pintu. Setelah pemeriksaan singkat, perawat meninggalkannya untuk mengambil obat penenang. Maya menatap langit-langit kamar rumah sakit yang putih bersih. Sangat mirip dengan lampu neon di ruang bawah tanah Rian. Rasa mual kembali menyerang. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip sekali, lalu mati total. Maya tersentak duduk. Jantungnya berdegup kencang. "Halo, suster?" Tidak ada jawaban. Sunyi yang mengerikan kembali menyelimuti, sama seperti di gudang itu. Ia mendengar suara gedebuk pelan dari luar pintu, suara sesuatu yang berat jatuh ke lantai. Maya merangkak turun dari tempat tidur. Kakinya gemetar. Ia mendekati pintu dan membukanya sedikit. Di lorong yang remang-remang karena lampu darurat, 2 polwan yang menjaganya tergeletak tak sadarkan diri. Di ujung lorong, seorang pria mengenakan jubah putih dokter berjalan mendekat. Wajahnya tertutup masker bedah, namun matanya, mata yang hampa dan gelap itu, tidak bisa menipu Maya. "Kau pikir rumah sakit adalah tempat yang aman, Maya?" Suara Rian terdengar parau, rusak karena asap yang sempat ia hirup. Maya mundur ke dalam kamar, namun Rian lebih cepat. Ia masuk dan mengunci pintu dari dalam. Ia melepas maskernya, menampakkan luka bakar di sisi wajahnya yang kini melepuh, merusak wajah tampan yang selama ini ia banggakan. "Kau menghancurkan rumah kita," desis Rian. Ia memegang sebuah pisau bedah yang berkilau terkena cahaya lampu darurat. "Kau membiarkan wanita tua itu merusak segalanya. Tapi aku sudah menyiapkan penggantinya." Rian merogoh saku jubahnya dan mengeluarkan sebuah benda yang membuat darah Maya membeku. Itu adalah potongan kertas kecil yang baru. "Kita akan bersama di tempat yang tidak ada api, Maya. Aku sudah menyiapkan tempat baru di pinggir dermaga." Rian melangkah maju, memojokkan Maya ke jendela kaca besar di lantai 3. "Tidak ada ubin dapur yang bisa kau congkel di sana. Hanya ada air dan keheningan." Maya menatap ke arah pintu, berharap petugas medis atau polisi segera datang. Namun Rian tertawa kecil. Tawa yang berakhir dengan batuk berdarah. "Jangan menunggu mereka. Aku sudah menyabotase sistem listrik dan alarm kebakaran di lantai ini. Kita punya semua waktu di dunia untuk menyelesaikan pernikahan kita." Saat Rian mengangkat pisaunya, Maya tidak lagi mundur.
Rasa takutnya telah mencapai titik jenuh dan berubah menjadi kemarahan yang murni. Ia teringat Siska. Ia teringat Nek Inah yang mengorbankan 10 tahun hidupnya demi momen ini. Kau tidak akan pernah memilikiku, Rian. Tidak dalam keadaan hidup, tidak juga mati. Ucap Maya dengan nada yang sangat dingin. Maya tiba-tiba meraih tiang infus besi di samping tempat tidurnya dan mengayunkannya dengan seluruh tenaga. Rian yang terluka tidak cukup cepat menghindar. Tiang itu menghantam bahunya yang terbakar, membuatnya menjerit kesakitan. Pisau bedahnya terlepas. Maya tidak berhenti. Ia berlari ke arah pintu, namun Rian menerjang kakinya. Mereka bergumul di lantai. Rian mencekik leher Maya. Matanya membelalak gila. Kalau begitu, kita mati sekarang. Tepat saat kesadaran Maya mulai menipis, pintu kamar itu didobrak dengan keras. Bukan oleh polisi, melainkan oleh seorang wanita tua yang masih mengenakan daster putih yang kini compang-camping dan hitam karena jelaga. Nek Inah. Wanita itu memegang botol kaca berisi cairan bening. Tanpa ragu, ia menyiramkan isinya ke wajah Rian. Rian menjerit saat cairan itu, alkohol medis murni, mengenai luka bakarnya yang terbuka. Pergi dari putri-putriku, kau iblis, teriak Nek Inah. Ia tidak lagi berakting. Suaranya penuh dengan wibawa dan kekuatan yang luar biasa. Polisi menyerbu masuk tepat setelah itu. Inspektur Bra memiting Rian ke lantai, memborgol tangannya dengan kasar. Rian terus meronta dan tertawa. Sebuah tawa gila yang akhirnya menunjukkan jati dirinya yang asli. Seorang pria yang hancur dan kehilangan arah. Saat Rian diseret keluar, ia terus menatap Maya. Maya, kau sempurna. Kau tetap karya terbaikku. Suaranya menggema di lorong rumah sakit sampai akhirnya menghilang di lift. Nek Inah mendekati Maya, membantu wanita muda itu berdiri. Mereka berdua terengah-engah. Dua wanita yang disatukan oleh teror yang sama. Sudah selesai, Maya. Bisik Nek Inah. Dia tidak akan pernah melihat matahari lagi. 2 minggu kemudian, Maya berdiri di depan rumah nomor 42 yang kini hanya tersisa puing-puing hitam yang dipasangi garis polisi. Di sebelahnya, Nek Inah berdiri memegang sebuah buket bunga mawar putih. Hari itu, tim forensik akhirnya berhasil mengevakuasi seluruh jenazah dari ruang bawah tanah setelah runtuhan dibersihkan. Siska dan wanita-wanita lainnya akhirnya akan mendapatkan pemakaman yang layak. Nenek akan pindah? Tanya Maya, melihat sebuah mobil bak terbuka di depan rumah Nek Inah. Tidak, manis. Aku akan tetap di sini. Nek Inah tersenyum, senyum yang kali ini benar-benar mencapai matanya. Aku harus menjaga tanah ini. Aku ingin menanam bunga di atas bekas lubang itu. Sesuatu yang indah harus tumbuh dari tempat yang pernah begitu gelap. Maya mengangguk. Ia sendiri memutuskan untuk pindah ke kota lain, memulai hidup yang benar-benar baru. Ia telah memberikan kesaksian lengkap yang akan menjebloskan Rian, atau pria tanpa nama itu, ke penjara seumur hidup atau rumah sakit jiwa dengan pengamanan maksimal. Sebelum pergi, Maya menyerahkan kembali kunci tua berkarat itu kepada Nek Inah. Terima kasih telah pura-pura gila. Nek, kalau tidak, mungkin aku sudah menjadi salah satu boneka di bawah sana. Nek Inah memeluk Maya erat. Dunia ini memang gila. Maya, terkadang, kita harus menjadi sedikit gila untuk bertahan hidup di dalamnya. Berbahagialah. Itu adalah pembalasan dendam terbaik untuknya. Maya masuk ke dalam taksinya. Saat mobil itu mulai menjauh, ia melihat Nek Inah melambaikan tangan dari teras rumahnya. Wanita tua itu tidak lagi berteriak. Ia hanya berdiri di sana dengan tenang. Seorang penjaga yang akhirnya menemukan kedamaian. Maya melihat ke depan, ke arah jalanan yang membentang luas. Bayangan Rian mungkin akan menghantuinya dalam mimpi. Namun ia tahu satu hal, ia bukan lagi mangsa. Ia adalah seorang penyintas. Dan mulai hari ini, suaranya tidak akan pernah bisa dibungkam lagi oleh siapapun, di bawah lantai manapun. Selesai.